akhirnya setelah sekian lama gue mulai tertarik lagi dan mulai, oke ini agak lebay tapi anyway, gue baru aja nonton film Satu Kakak Tujuh Ponakan, sebuah film yang dirilis tanggal 23 Januari dan ini perfect. Dan video kali ini gue akan ngebahas dan nge-review filmnya. Oke, film ini adalah sebuah film yang ternyata diadaptasi dari sinetron zaman dulu ya, dan akhirnya dibuat dalam sebuah film dengan penulis dan sutradara Yandi Lawrence. Ini adalah sebuah film yang menurut gue sih bisa dibilang ensemble cast ya, karena banyak kali pemain dalam film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini. Kayak ada Chico Kurniawan sebagai pemeran utama, ada Maudy Koesnaedi, Amanda Rawless, ada Kiki Narendra, ada banyak banget, ada Ringo Agus Rahman dan lain sebagainya. Jadi menurut gue ini kayak bisa disebut ensemble cast lah. Dan anyway, gue beruntung banget karena gue udah nonton di bioskop pula dan gue ngerasain vibes-nya dari film drama yang gila banget. Cara performance dari pemeran-pemerannya, cara directing, secara skrip, secara cerita keren banget, dan gue nggak sabar untuk nyeritain kalau semua. Oke, film ini berdurasi 2 jam 11 menit kalau misalkan gue lihat ya, dan menurut gue ini apakah gue bisa gitu ya awalnya gitu ya, ketika gue melihat film ini, ketika gue ngelihat durasinya 2 jam 11 menit, gue berpikir apakah gue bisa melewati 2 jam gitu ya, karena menurut gue ini kepanjangan banget gitu ya. Dan anyway, 2 jam gak kerasa untuk nonton film ini karena ini perfect. Oke, gue akan cerita latar belakangnya dulu. Latar belakang dari film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini adalah sebuah film yang menceritakan tentang Moko yang diperankan oleh Chico Kurniawan. Jadi si Moko ini adalah seorang mahasiswa yang bentar lagi mau lulus dari kuliahnya ya. Dia ngambil jurusan arsitek dan dia tinggal nggak sendiri karena dia tinggal di rumah kakaknya nih, si Maudy Koesnaedi ini. Dan kakaknya ini udah punya 3 orang anak yang udah besar-besar, udah sekolah lah, SMP, SMA gitu. Terus si kakaknya juga, si Maudy Koesnaedi ini lagi sedang mengandung seorang anak baru, jadi anak keempat nih. Nah anyway, jadi diceritakan nih latar belakangnya ini si Moko ini lagi sidang gitu ya, lagi sidang skripsi mungkin ya. Jadi untuk menentukan apakah Moko ini lulus atau enggak gitu. Nah anyway, setelah atau pas hari dimana si Moko ini lagi sidang, ternyata hari itu juga dia dikabarin kalau kakaknya, suami dari si Maudy Koesnaedi ini, terkena serangan jantung. Singkat cerita, ternyata suami dari kakaknya ini meninggal gitu ya karena serangan jantung. Dan di hari yang sama, nggak jauh dari hari itu, Maudy Koesnaedi ini yang berperan sebagai Agnes, kakak dari Moko, akhirnya juga pecah ketuban dan harus melahirkan anak keempatnya. Dan sedihnya, ketika anak keempatnya lahir, pasca melahirkan, ke Agnes ini yang diperankan oleh Maudy Koesnaedi meninggal juga. Itu artinya 4 keponakan dari si Moko ini yang diperankan Chico otomatis jadi yatim piatu. Nah, berangkat dari latar cerita itu, akhirnya nih Moko yang harusnya atau awalnya gitu ya punya mimpi bareng sama pacarnya si Rawless itu, punya mimpi untuk kayak kerja tahun 2 tahun dulu untuk nyari banyak pengalaman kerja di bidang arsitektur. Tapi karena keadaan yang akhirnya memaksa dia gitu kan kakaknya ini kan orang tua dari ponakan-ponakannya Moko ini meninggal, sampai akhirnya mereka jadi yatim piatu dan Moko harus mengurus 4 ponakannya itu. Jadi secara apa ya, mendadak banget Moko ini fresh graduate, baru lulus kuliah S1 gitu, yang harusnya lagi seru-serunya, enak-enaknya nyari kerjaan baru gitu ya, lagi seru-serunya gitu, tapi dipaksa harus menjadi sosok orang tua bagi 4 keponakannya itu. Gila. Dan menurut gue memang film Satu Kakak Tujuh Ponakan itu dimulai dari momen dimana Moko harus mengurus 4 ponakannya. Kebayangkanlah seorang fresh graduate tiba-tiba harus menjadi sosok orang tua ya, bukan cuma seorang bapak, tapi juga harus menjadi sosok ibu karena kan harus ngegendong atau ngurus bayi yang baru lahir dari kakaknya itu kan. Ini keren banget sih. Adegan setelah pasca melahirkan itu, Maudy meninggal, kemudian Moko harus merawat 4 ponakannya itu adegannya keren banget. Dan itu menurut gue inciting incident, adalah sebuah peristiwa yang akhirnya menggerakkan cerita. Terus Yandi ya naruh judulnya langsung tuh di layar, Satu Kakak Tujuh Ponakan. Dan menurut gue perfect. Jadi ini jelas banget lah, peristiwanya jelas banget, inciting incidentnya jelas banget. Jadi dari titik itu, dari momen itu, kita akan melihat atau kita akan disuguhkan sama film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini, kita akan disuguhkan tentang bagaimana perjuangan Moko menghidupi 4 ponakannya, bagaimana perjuangan Moko untuk menjadi seorang arsitek muda dan untuk menghidupi 4 ponakannya itu gitu ya, dengan segala biaya-biaya yang harusnya ditanggung sama orang tuanya ponakan-ponakan Moko, tapi ini harus ditanggung sama Moko sendiri. Ya lu tahu sendiri lah, ada biaya listrik, biaya air, biaya wifi, biaya ponakan-ponakan yang masih kecil, yang masih sekolah, biaya makan harian, dan biaya segala macem. Itu Moko yang tanggung, padahal Moko kan baru lulus, fresh graduate gitu. Ditambah dia harus begadang kayak orang tua pada umumnya gitu ya, karena ada bayi dalam gendongannya. Ini cerita. Terus konflik lain juga datang gitu. Nggak cuman
cuman dari dalam rumah, nggak cuman dari ponakannya gitu ya, internal gitu ya, secara internal, tapi juga konflik itu datang dari Kak Oka dan Mas Eka. Mas Eka ini diperankan sama Ringgo Agus Rahman, dan menurut gue gila apik banget pemeranan Ringgo Agus Rahman yang menjadi Mas Eka ini di film ini ya. Gue kira gitu ya, kedatangan Kak Osa dan Mas Eka dari luar negeri ya, kalau nggak salah dari Australia, kedatangan mereka gue kira akan membantu Moko dan ponakan-ponakannya yang lagi susah gitu ya secara ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ternyata kedatangan Mas Eka malah bikin tambah kehidupan Moko dan ponakan-ponakannya itu. Ini menurut gue lagi-lagi konfliknya jelas, konfliknya mantep dan enak banget untuk dinikmati selama lu nonton film 1 Kakak 7 Ponakan ini. Secara alur cerita juga menarik, khas banget, khas Indonesia. Kayak misalkan contohnya kalau misalkan gue sering nonton film-film luar negeri gitu ya, contohnya kayak film-film Amerika mungkin ya, ketika ada orang tua yang meninggal gitu ya, anaknya kan biasanya nih ya dititipin ke saudaranya. Tapi kalau saudaranya ini nggak capable untuk mengurus seorang anak gitu ya, apalagi nih 4 anak, itu biasanya nih anaknya nih dibawa ke yayasan gitu ya, mungkin dari negara gitu ya, kayak diurus sama negara. Tapi lo akan relate banget karena kalau ya gue lihat di sini kayak si Moko harus menghidupi 4 ponakannya ini gitu. Jadi nggak ada yang kayak film-film luar negeri gitu yang kayak orang tuanya meninggal terus anak-anaknya harus dibawa ke yayasan gitu. Itu enggak. Jadi ini relate banget, Indonesia banget. Terus juga menurut gue adegan-adegan rumah gitu ya, di dalam rumahnya juga terdelivery dengan baik gitu. Yandi Lawrence tahu banget bagaimana keluarga Indonesia tuh kalau makan tuh sebenarnya nggak di meja makan, tapi makan tuh ya udah di mana aja, duduk di mana aja, terus kayak ngelipet baju di mana aja dan lain sebagainya. Terus ada adegan yang siapa ya namanya, Ano ya kalau nggak salah. Ano makan martabak red velvet gitu ya pakai nasi. Ini menurut gue ini nggak ada. Ini adegan kecil sih sebenarnya, adegan ngejokes aja gitu ya. Tapi anyway, itu beneran ada sih, dan gue yakin Yandi itu ya istilahnya riset lah ya, bahwa ada loh orang serandom itu gitu ya. Karena gue sendiri pun punya teman gitu, orang yang random banget, kayak misalkan pisang goreng pakai saus. Nah ini di momen ini, di film ini ada adegan si Ano makan martabak pakai nasi. Itu serandom itu, dan momen atau adegan-adegan kecil itu sebenarnya yang bikin gue kayak relate banget. Dan gue yakin bahwa oh Yandi tahu nih ya, orang Indonesia tuh makannya begitu gitu, ada yang serandom itu makannya. Terus gue anyway appreciate banget sama Yandi Lawrence sebagai seorang sutradara, karena menurut gue di film ini, di film yang dia tulis dan dia direct ini, tidak ada satupun karakter yang waste, artinya yang cuman ditaruh doang, cuman muncul doang, tapi nggak mempengaruhi jalan cerita. Jadi menurut gua semua karakter di film 1 Kakak 7 Ponakan ini punya porsinya masing-masing, punya konfliknya masing-masing, dan mereka walaupun karakternya sebanyak itu, Yandi berhasil untuk kayak bikin mereka semua nih jadi kayak gitu ya, nge-up semua gitu, nggak ada yang mendem sama sekali. Dan menurut gua ini sukses banget secara directing ya, dan gua appreciate banget sama Yandi. Dan gila, karena pada awalnya, karena di awal gue ngelihat banyak sekali karakter-karakter yang muncul di film 1 Kakak 7 Ponakan ini, awalnya tuh gue kayak semacam ragu gitu, apakah gue akan peduli sama semua karakter ini, apakah gue akan ingat sama semua karakter ini. Tapi bang, gue peduli sama semua karakternya, dan itu artinya secara directing bagus banget, secara skrip juga bagus banget. Yandi oke sih, dan memang gue suka sama Yandi sih sebenarnya dari karya-karya dia sebelumnya ya, kayak misalkan film-film dia yang Sore, terus ada film dia yang apa sih, Keluarga Cemara, dan ada satu lagi film yang dia judulnya tuh Seperti Jatuh Cinta di film-film. Jadi emang gue tuh expect banget sama Yandi akan bikin film sehebat ini, dan buktinya 1 Kakak 7 Ponakan bikin gue mind blowing. Terus secara pacing film juga pas banget, editingnya juga pas banget, nggak ada yang terlalu lambat atau nggak ada yang terlalu kecepatan. Jadi menurut gue ini pas banget peletakannya, timingnya dan lain sebagainya pas banget, dan nggak ada juga adegan-adegan klise dalam film ini. Dan menurut gue secara directing atau secara skrip nggak ada dialog yang berusaha untuk kayak quotable gitu ya, yang ketika ada karakter dalam sebuah film berusaha untuk ngobrol tapi dengan gaya-gaya quotable yang bisa mungkin di quote atau dikutip di dalam Instagram, di medsos gitu. Menurut gue ini nggak ada, ini kayak ngalir gitu aja, dialognya bagus, enak banget, Indonesia banget, dan relate banget sama gue dan mungkin sama lu semua di ya penonton kita ya. Ya seperti yang gue bilang, nggak ada tokoh yang mubazir, nggak ada tokoh yang waste. Sekalipun Mas Eka yang diperankan oleh Ringgo Agus Rahman itu munculnya cuman beberapa kali aja, tapi ternyata kemunculan Mas Eka ini yang diperankan Ringgo ini kayak menyumbang konflik yang akhirnya membantu cerita ini terus berjalan. Jadi nggak ada yang waste. Sekali lagi gue bilang, nggak ada karakter yang waste, nggak ada karakter yang mubazir. Semua karakter punya porsinya masing-masing, dan menurut gue Yandi sukses juga gitu dalam menghidupi karakter-karakternya dalam film ini. Jadi karakter yang diperanin sama si Ringgo Agus Rahman aja yang jadi tokoh Mas Eka ini ya, itu tuh kemunculan pertamanya aja tuh Yandi udah bisa ngasih tahu ke penonton gitu ya, bahwa orang ini nih agak bermasalah nih. Orang ini walaupun appearance-nya terlihat baik, tapi kayaknya punya
masalah nih, bakal bikin masalah. Dan bener aja akhirnya di penghujung film gitu ya, di panjang film akhirnya bener tokoh Mas Eka ini malah kontribusi masalah gitu di kehidupan ponakan-ponakan ini. Jadi menurut gue Yandi Laurens tuh beneran bisa banget gitu ya memilah-milah mana adegan yang oke, mana adegan yang oke untuk dimasukin ke dalam film, dan mana adegan-adegan yang kayaknya nih nggak penting-penting amat atau nggak usah dimasukin ke dalam adegan. Nah itu susah banget menurut gue, dan Yandi Laurens bisa gitu ya memilah-milah adegan-adegan yang perlu dan tidak perlu dimasukkan ke dalam film. Jadi gue mau bilang skripnya mateng banget, well done, dan termasuk eksekusinya juga akhirnya juga jadi makin mantap gitu karena skripnya juga udah bagus gitu. Tapi anyway gue nggak tahu skrip ini udah berapa kali revisi, gue nggak tahu karena gue nggak baca skripnya. Tapi anyway mungkin ada beberapa kali revisi ya sampai akhirnya jadilah skrip yang matang ini. Semoga sih gue bisa baca skripnya ya, jadi biar gue tahu gimana sih skrip aslinya nih dibangun, final draft skripnya tuh kayak gimana sih gitu sampai bisa Yandi tuh bikin film yang seperti ini gitu, compactnya gitu ya. Karena menurut gue selama 2 jam itu nggak berasa banget, bahkan menurut gue ya saking pacingnya pas gitu ya, nggak cepet nggak lambat, pacingnya pas, jadi mau 2 jam atau lebih gitu ya. Bahkan ini kan 2 jam 11 menit ya kalau gue lihat durasinya ya, total durasi ya, ini nggak berasa banget karena ya itu tadi yang gue bilang ya, skripnya tuh mateng gitu. Dan gue appreciate banget sama Yandi Laurens gitu sebagai penulis dan sutradara di film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini, karena Yandi berhasil menurut gue memanjakan penonton dan membuat penonton tuh tenggelam dalam kehidupan Moko hingga akhirnya penonton diajak sampai ke titik puncak dalam film tersebut, dan timingnya pas gitu. Chico Kurniawan juga gue sangat appreciate sebagai tokoh Moko ya, sebagai seorang kakak gitu ya, sebenarnya sebagai seorang om sih, tapi dia pengen dipanggil kakak gitu di film itu, di adegan ini ya. Dan terus gue juga appreciate sama semua pemeran dalam film ini ya, nggak cuma Chico Kurniawan tapi semua gitu ya, si ensemble cast ini gue sangat appreciate karena mereka begitu bisa mendeliver tiap karakter mereka masing-masing gitu, sehingga kita aja sebagai penonton, gue sebagai penonton tuh peduli terhadap semua karakter yang ada di film ini. Pokoknya semua juara lah. Terus anyway gue juga selama nonton film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini, ternyata gue juga bergelinang air mata gitu ya. Gue inget banget secara pribadi, gue ngitung gitu ya berapa kali gue pengen nangis, pengen ngeluarin air mata tuh sekitar 4-5 adegan. Ada 4-5 adegan yang bikin gue tuh kayak pengen nangis. Dan ya inilah berkaca-kaca lah. Salah satu scene-nya, adegan pertama yang pengen bikin gue nangis tuh ketika si Moko dan ponakan-ponakan ini duduk bareng di kayak depan piano gitu, dan mereka nyanyi sebuah lagu yang judulnya tuh Jangan Risaukan. Jangan gitulah. Itu lagu yang diangkat dari sinetron aslinya ya waktu tahun 90-an itu ya. Itu entah kenapa gue kayak nangis gitu ngedengar lagu itu, walaupun nggak panjang, itu kayak cuman apa sih, 1 bait ya bahasanya. Ini cuman 1 bait. Gue kira bakal panjang gitu, tapi cuman 1 bait. Dan menurut gue 1 bait itu pun kayak mengandung bawang gitu, 1 bait itu, karena pas adegan mereka nyanyi bareng itu 1 bait itu, penonton gue secara pribadi gue udah tahu gitu kehidupan mereka tuh kayak gimana gitu di titik itu ya, sehingga pas lagu itu masuk bertumpah air mata. Sesimpel itu adegan dan lu bisa nangis gitu. Dan ada beberapa adegan lagi di depannya gitu ya, kayak banyak lah, gue nggak mau spoiler, tapi anyway banyak sekali adegan-adegan yang bikin gue kayak ngerasa anjir nangis lagi kayak gitu. Ini oke banget. Ini makna filmnya dalam banget menurut gue. Banyak sekali sih makna atau apa ya yang bisa diambil dari film ini gitu ya. Mungkin salah satunya atau beberapanya gue bisa bilang bahwa makna dari film ini adalah perjuangan itu sulit, tapi sesulit apapun perjuangan itu, sesulit apapun atau sekeras apapun hidup tuh ya harus tetap dijalanin gitu. Ya mungkin itu ya salah satunya ya, tapi banyak banget. Kalau lu nonton sendiri lu mungkin bisa menangkap makna-makna lain dari film yang disodorkan sama Yandi Laurens ini. Nah, kita masuk ke kekurangan dari film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini. Menurut lu ada nggak sih kekurangan dari film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini? Karena sebelum gue bikin review ini, beberapa gue lihat ya di kayak semacam di apa sih beranda YouTube gue itu udah banyak banget reviewer film yang bilang bahwa film ini bagus, perfect dan lain sebagainya, yang memuji-muji film ini. Termasuk gue pun memuji film ini karena film ini yang tadi gue bilang well done. Tapi apakah ada kekurangan di film ini? Menurut gue mungkin kalau misalkan bisa dibilang kekurangan, yang gue bilang kurang sih paling cuman 1 ya. Tapi anyway kalau lu nggak setuju sama gue nggak apa-apa, tapi mungkin ini aja kayak semacam ya sharing aja gitu, sharing film aja. Kurangan apa yang gue maksud di dalam film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini, yaitu adalah adegan ketika Moko dititipin seorang anak bernama Ais ya, bernama gadis yang dipanggil Ais oleh
mantan guru pianonya. Maksud gue, kok dititipin anak sama mantan guru piano mau aja sih? Itu yang jadi pertanyaan gue. Kalau saudara atau ya masih ada sibling lah ya, masih ada hubungan darah lah, it's okay gitu ya. Mau kok bisa nerima itu. Tapi yang jadi pertanyaan sama gue adalah, yang jadi pertanyaan buat gue adalah sampai hari ini, kenapa si Moko mau dititipin sama mantan guru pianonya, dan itu seorang anak gitu dititipin ke dia gitu. Itu kan nambah beban lagi. Ya anyway, ini kan film, tapi ya itu yang jadi pertanyaan gue sih. Menurut gue kekurangannya apa di adegan-adegan itu? Pertama yang jadi pertanyaan gue adalah sedekat apa Moko dengan mantan guru pianonya gitu, sehingga mantan guru pianonya kok berani gitu datang ke Moko dan Mok, gue nitip anak gue ya gitu. Sedekat apa mereka, ya kan? Dan kalaupun emang deket banget, terus kok bisa berani gitu. Terus yang kedua, masih soal ini, Moko tuh les piano kapan? Zaman sekolah, usia berapa? SMP, SMA, atau SD misalkan, gue nggak tahu. Terus kalau misalkan pernah les piano, itu kan rumah mereka agak jauh ya. Moko tuh di Jakarta, sementara guru pianonya kalau nggak salah di daerah Anyer ya, karena kan saudaranya di daerah Anyer, gue nggak tahu lah. Anyway, maksud gue, kok tahu sih guru les pianonya itu rumahnya Moko tuh di mana gitu kan? Itu aja sih. Terus ada lagi, mungkin ini minor ya, tapi maksud gue, sepenting apa sih kita tahu bahwa Moko pernah les piano, dan apakah skill pianonya Moko itu bisa kita lihat di sepanjang film? Ternyata toh enggak. Ya oke, ada satu adegan aja sih sebenarnya. Tapi anyway, maksud gue, kalau misalkan nggak ada adegan atau nggak ada informasi tentang Moko pernah les piano pun sebenarnya nggak apa-apa. Tapi itu jadi masalah sebenarnya. Moko memang harus diinformasikan bahwa dia pernah les piano biar si perempuan ini bisa dititipin ke Moko gitulah. Tapi anyway, itu minor sih menurut gue. Tapi ya itu yang jadi pertanyaan gue, kalau misalkan kurangnya apa, atau mungkin menurut gue bahasanya tidak tereksplor terlalu banyak gitu ya. Tapi nggak usah dieksplor terlalu banyak juga sih sebenarnya, karena mungkin ya film ini udah komplit aja gitu. Cuman ada satu aja nih yang guru pianonya ini gitu. Anyway, walaupun itu mengganggu, tapi menurut gue kehadiran Ais ya, anak dari mantan guru pianonya Moko ini, emang ternyata menyumbang gitu ya, punya sumbang sih besar juga dalam film ini. Gimana akhirnya mereka menjadi dekat, jadi sebuah keluarga baru. Terus Ais juga ketika cabut dari Moko dan keponakan lainnya itu meninggalkan tangisan gitu. Jadi memang oke sih. Yang tadi gue bilang lah, semua karakternya well done, perfect, well play, dan lain sebagainya. Terus kesimpulan dari gue setelah nonton film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini, menurut gue film ini layak sekali ditonton. Apalagi buat lu yang berada dalam circle sandwich generation, atau buat lo yang suka banget sama, pernah kemarin ya nonton film yang judulnya Home Sweet Loan, dan lu suka sama karakter Kaluna, mungkin lo akan tetap relate dengan film ini. Karena menurut gue antara Kaluna dan Moko itu sebenarnya sama-sama, menurut gue sama-sama sedang memperjuangkan sesuatu, cuman beda objeknya aja. Menurut gue lu akan relate sih sama film ini gitu ya, karena ya 11-12 lah antara Home Sweet Loan. Tidak bisa disamakan, tapi agak-agak mirip lah. Tapi anyway, ini film yang berbeda gitu ya. Maksud gue berbeda secara konflik dan secara cerita. Tapi anyway, tetap ini film tentang keluarga, dan gue suka banget karena ternyata Indonesia punya film sebagus Satu Kakak Tujuh Ponakan ini. Terakhir mungkin kalau misalkan gue harus ngasih rating pada film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini, gue akan ngasih rating 8 dari 10. Itu besar banget, dan itu menurut gue sebuah apresiasi gue terhadap sebuah film yang bisa bikin gue nangis, bisa bikin gue teriak dalam hati bahwa anjir, nih film mahal banget gitu ya, secara directing, secara skrip, dan secara produksi dan lain sebagainya. Ini oke banget. Dan terus kalau misalkan dari awal gue selalu nyebutin ada 4 keponakannya Moko, tapi kenapa judulnya Satu Kakak Tujuh Ponakan, mana 3 lagi? Nah, 3 lagi mungkin lu bisa cari tahu jawabannya ketika lu nonton film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini. Dan menurut gue buruan lu nonton film Satu Kakak Tujuh Ponakan di bioskop sekarang juga, setelah nonton video ini, biar lu tahu mana 3 ponakannya lagi, kok judulnya 7 ponakan gitu. Anyway, segitu aja. Kalau lu suka sama video gue yang seperti ini, jangan lupa klik like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.